teman-teman, selamat datang di kelas Informatika. Kali ini kita akan membahas materi seputar dampak sosial informatika. Kalian penasaran gak sih apa itu dampak sosial informatika? Kalau penasaran, simak video ini ya. Kalian pernah dengar pepatah tak kenal maka tak sayang? Makanya sebelum itu kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, kami berdua siswa dari sekolah SMP Negeri 1 Talun. Keamanan data dan informasi. Kalian tahu nggak sih keamanan data dan informasi itu apa? Kalau kalian belum tahu, sini aku jelasin. Keamanan data digital adalah upaya untuk melindungi data yang disimpan dan dipertukarkan secara digital dari akses yang tidak sah. Keamanan data dan informasi berbeda dengan keamanan cybersecurity. Keamanan siber lebih luas cakupannya, yaitu melindungi sistem informasi dan jaringan komputer dari ancaman siber. Kejahatan di dunia digital. Kalian tahu nggak sih apa itu kejahatan di dunia digital? Sini aku jelasin. Kejahatan di dunia digital adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan komputer dan jaringan internet. Beberapa contoh kejahatan di dunia digital. Beberapa contoh kejahatan di dunia digital adalah penipuan phishing, yaitu pelaku memancing korban untuk memberikan informasi pribadi. Peretasan, yaitu upaya menyusup ke sistem komputer tanpa izin. Pencurian identitas, yaitu mencuri data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Pencucian uang, pembelian obat-obatan terlarang secara daring. Serangan ransomware, yaitu penjahat mengenkripsi berkas dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Malware, yaitu serangan yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak. Evolusi dari peretasan. Kalian tahu nggak sih apa itu evolusi dari peretasan? Sini biar kita jelasin. Peretas adalah individu yang melakukan aktivitas peretasan, seperti membobol sistem komputer, atau dengan sengaja melepaskan virus komputer untuk mencuri data pribadi atau membobol rahasia perusahaan. Peretas juga merusak web loh, seperti melakukan serangan ke situs web dan mengganggu bisnis. Kita masuk ke era 1. Era 1, tahun-tahun awal 1960-an dan 1990-an, saat peretasan adalah istilah yang positif. Lanjut kita masuk ke era 2. Dari akhir 1970-an hingga akhir 1990-an, ketika peretasan memiliki arti yang lebih negatif. Dan yang terakhir adalah era 3. Era 3 dari akhir 1990-an hingga saat ini, dengan pertumbuhan web, e-commerce, dan smartphone, batas antara positif dan negatif menjadi kabur. Perkakas peretasan. Untuk melakukan aksinya, peretasan menggunakan tools atau perkakas yang beragam dan berbagai jenis malware, malicious software seperti virus, worm, trojan horse, rekayasa sosial, phishing, pharming, spyware, ransomware, backdoor, dan botnet. Jenis-jenis virus. Yang pertama ada virus. Virus adalah perangkat lunak yang menempel pada perangkat lunak lain. Virus yang banyak ditemui mampu mereplikasi dirinya sendiri ke perangkat lunak lain. Virus menyebar ketika seseorang menjalankan program atau membuka lampiran yang telah terinfeksi virus. Yang kedua ada worm. Worm adalah malware. Malware yang menyebar melalui perantara hardware maupun software, yang menyebar dengan sendirinya dalam sebuah jaringan komputer. Yang ketiga ada trojan horse. Trojan horse merupakan malware. Malware yang menyebar melalui perantara hardware maupun software, yang tampak seperti aplikasi perangkat lunak jinak, tetapi perangkat lunak ini membuat komponen jahat di dalamnya. Yang keempat ada rekayasa sosial. Teknik rekayasa sosial melakukan manipulasi pengguna, yaitu orang untuk mengeluarkan informasi atau melakukan tugas yang melanggar protokol keamanan.
Yang kelima ada phishing. Phishing adalah metode atau cara untuk menipu korban dengan mengambil data penting seperti nomor PIN, password, dan lain-lain dengan cara menelpon, mengirim pesan singkat, dan mengarahkan korbannya untuk masuk ke website palsu. Yang keenam ada farming. Farming adalah metode atau teknik mencuri data penting korbannya dengan cara mengambil IP address korbannya lalu mengunci DNS pada browser untuk menuju ke website palsu yang sudah mereka siapkan. 7 ada spyware. Spyware adalah malware yang memata-matai korbannya, dapat memantau dan merekam aktivitas pengguna di komputer atau perangkat seluler, termasuk mencatat penekanan tombol pada keyboard untuk menangkap nama pengguna, kata sandi, nomor akun, dan informasi lainnya. 8 ada ransomware. Ransomware adalah malware yang mampu mengatrisi beberapa semua file di komputer atau perangkat seluler dan kemudian menampilkan pesan yang menuntut pembayaran kunci untuk mendeskripsi file. Yang kesembilan ada backdoor. Backdoor adalah metode atau cara untuk masuk ke dalam jaringan komputer orang lain dengan memanfaatkan kelemahan sistem jaringan yang dipantau dari jarak jauh. Dan yang terakhir ada botnet. Botnet adalah metode dengan memasangkan sekelompok komputer bervirus yang terkoneksi internet dan dikendalikan oleh server pusat dari jarak jauh. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya ya, yaitu perkakas untuk melindungi data dan informasi. Yang pertama, enkripsi, metode keamanan data dengan cara mengubah data asli ke dalam bentuk data sandi agar data tidak dapat dicuri dan dibaca oleh orang lain. Metode ini dilakukan sebelum data dikirim melewati jaringan komputer atau jaringan internet. Yang kedua, antivirus adalah software yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat dan file dari gangguan virus atau malware. Yang ketiga, aplikasi terpercaya. Penggunaan aplikasi terpercaya yang original dan bersertifikat yang digunakan pada perangkat adalah salah satu cara melindungi perangkat kita dari pencurian. Yang keempat ada alat autentikasi. Penggunaan alat atau aplikasi tambahan untuk memastikan suatu objek adalah asli. Alat autentikasi diantaranya A. Autentikasi web. Website dapat diautentikasi bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberikan pertanyaan captcha atau memberikan gambar yang tersedia. B. Autentikasi pengguna. Pengguna username dan password, sidik jari, suara, wajah, retina mata, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa website yang menanyakan nama guru favorit sebelum proses login. C. Biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik dari setiap individu, seperti sidik jari, retina mata, struktur wajah, geometri tangan, dan pemindaian retina mata dianggap paling sulit dipalsukan. Dan yang terakhir adalah D. Autentikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti penggabungan PIN dan biometrik. Pada teknologi autentikasi, terdapat 3 kategori teknologi, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang diketahui pengguna. Contohnya seperti password, PIN, dan username. Dan yang kedua adalah sesuatu yang tentang diri pengguna, seperti suara, sidik jari, dan retina. Dan yang terakhir, nomor 3, sesuatu yang dimiliki pengguna. Contohnya seperti kartu ATM dan HP. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir ya, yaitu meningkatkan keamanan informasi. Yang pertama, penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi biasanya menyediakan fitur Windows Security untuk keamanan data. Di antaranya A. Virus Intrude Protection, B. Account Protection, C. Firewall and Network Protection, D. Application Control and Browser, E. Device Security,
F. Device performance and health. Yang kedua, penggunaan fitur keamanan pada peramban. Fitur keamanan yang penting kita lakukan saat berkoneksi internet diantaranya A. Periksalah alamat situs. Pastikan alamat situs benar dan kita tidak masuk ke alamat situs yang salah. B. Yakinkan simbol keamanan. Penggunaan protokol HTTPS yang tampak dengan simbol gembok pada address bar dari web yang kita akses. HTTPS menggunakan Transport Layer Security atau Secure Socket Layer yang melakukan proses enkripsi. C. Lakukan pembaruan berkala pada browser atau peramban. Lakukan update browser secara berkala. Yang ketiga, pelacakan pada peramban atau browser. Data riwayat saat kita browsing tersimpan pada cookie yang terdapat pada browser yang kita gunakan. Cookie akan memetakan kebiasaan pengguna saat berinternet dan juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan barang yang kita sukai. Yang keempat, bagaimana cookie bekerja? Ketika kita menulis alamat web di address bar, mengklik hyperlink, maka semua aktivitas tersebut akan dicatat di cookie. Dan cookie juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web yang dikunjungi. Dan yang kelima, pelacakan akun. Meskipun fitur cookie telah dinonaktifkan, tetapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak. Kamu khawatir nggak sih kalau ada orang lain menyalahgunakan data pribadi kamu di internet? Jika tidak hati-hati, biodata diri, masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Jadi, lakukan tip ini untuk melindungi informasi pribadimu di dunia maya. Segera install software updates. Ini adalah tip nomor 1 menurut para security expert. Fungsi software updates bukan hanya menambahkan fitur baru, tapi lebih penting lagi adalah untuk melindungi kamu dari celah keamanan yang baru saja ditemukan. Pastikan situs beralamat HTTPS. Situs dengan HTTPS memastikan komunikasi kamu dengan server terenkripsi. Hacker masih bisa menguping, tapi dia nggak bisa ngerti konten yang kamu kirim. Atur privasi. Batasi akses atau bahkan sembunyikan informasi pribadimu, seperti alamat rumah, email, nomor handphone, dan detail aktivitasmu. Kamu nggak mau kan informasi itu jatuh ke tangan orang yang nggak bertanggung jawab? Gunakan password manager. Password manager seperti 1Password atau Dashlane secara otomatis membuat sandi aman, kuat, dan acak untuk berbagi akunmu. Kamu hanya cukup mengingat satu sandi kuat untuk password manager milikmu. Aktifkan Virtual Private Network. VPN bisa membantu sembunyikan identitas asli dari perangkat komputer agar orang lain nggak bisa melacak atau mencuri data kamu. Batasi penggunaan Wi-Fi umum. Dalam jaringan umum, informasi kamu rentan untuk diretas. Sebaiknya gunakan Wi-Fi pribadi yang lebih aman. Hai teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!